Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem Informasi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Vivian Yasani Ivanov dari kelas Sistem Informasi 16 dan dosen saya di sini yaitu Sofika Enggari, Eskom Memkom. Di sini saya akan menjelaskan sebuah sistem yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, dan poin dalam sistem tersebut adalah yang pertama, nama sistem; yang kedua, urutan prosedur; yang ketiga, klasifikasi; yang keempat, komponen; yang kelima, interface atau penghubung; yang keenam, batasan sistem; yang ketujuh, input; yang kedelapan, output; yang kesembilan, tujuan; yang kesepuluh, pengawasan atau controlling. Di nama sistem saya di sini yaitu sistem koperasi. Dan urutan prosedur dalam sistem koperasi tersebut ialah: yang pertama, pendirian koperasi dilakukan dengan mengadakan rapat pendirian yang dihadiri para pendiri dan dihadiri oleh pejabat. Contohnya Kementerian Koperasi dan UKM dan atau dinas provinsi, dinas kabupaten, ke kota sesuai wilayah keanggotaannya. Untuk melakukan penyuluhan terkait koperasi, yang kedua, setelah rapat pendirian selesai, maka notaris pembuat akta koperasi atau yang disebut NPAK dapat membuat akta pendirian koperasi. Yang ketiga, setelah dibuatnya akta pendirian koperasi, maka para pendiri atau kuasa pendiri dapat mengajukan akta pendirian koperasi kepada menteri dalam jangka waktu 30 hari setelah koperasi mendapat persetujuan nama koperasi dari Sismin BHKOP. Klasifikasi sistem koperasi ialah sistem terbuka. Jadi ya, sistem koperasi yang terbuka ini fleksibel gitu loh. Batasan sistem koperasi ialah cenderung fleksibel, namun koperasi dapat dibatasi dengan sesuai kemampuan dan syarat serta ketentuan untuk masuk ke dalam koperasi tersebut. Contohnya, penerimaan anggota. Jadi, tidak sembarang orang yang bisa masuk dalam koperasi tersebut. Jadi ya, udah kayak punya skill atau kemampuan gitu loh. Sistem koperasi yaitu sumber daya. Sumber daya di sini maksudnya yaitu terdapat sumber daya manusia, money, metode, material, dan makin. Infrastruktur itu yang kedua ialah infrastruktur. Infrastruktur itu adalah berupa bangunan. Jadi ya, dari dalam koperasi itu kita mungkin punya sebuah bangunan untuk melakukan musyawarah gitu loh. Yang ketiga, kualitas dan kuantitas yang jelas. Sistem koperasi, ya, kegiatan koperasi berjalan dengan baik, tentram, dan tidak ada kendala ataupun masalah. Lalu peserta dan golongan masyarakat yang mengikuti kegiatan atau acara tersebut puas dan tenang dengan koperasi tersebut. Komponen sistem koperasi ialah yang pertama, strategi. Strategi itu berupa user atau interface. Yang kedua, struktur, berupa user atau tulisan, kayak ada tulisan kayak bagian yang bagan-bagan gitu. Yang ketiga, staff, user atau pengisian form. Yang keempat, skill, kemampuan atau ahli atau interaksi langsung. Style berupa grafis, ide, dan gaya. Yang keenam, sistem, interaksi langsung. Yang ketujuh, syarat value, berupa interaksi langsung. Yang kedelapan, sharing, interaksi langsung. Kayak di sini contohnya itu kayak berbagi pendapat satu sama lain, kayak berbagi ide gitu loh. Bagian selanjutnya yaitu interface atau penghubung. Penghubung dalam sistem koperasi ialah secara langsung atau melalui media sosial. Hal ini dilakukan agar anggota sistem koperasi tersebut kenal dan berinteraksi satu sama lain untuk membangun sistem koperasi itu semakin baik buat kedepannya. Tujuan sistem koperasi ialah mensejahterakan anggota pada khususnya masyarakat serta untuk tujuan sistem koperasi ialah untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Jika anggota dan masyarakat sejahtera dan dengan koperasi tersebut, maka tujuan koperasi tersebut sudah tercapai.
pengawasan dan controlling sistem koperasi. Yang pertama yaitu menentukan perencanaan dalam koperasi. Yang kedua, pemberian instruksi atau perintah dan wewenang. Yang ketiga, harus bersifat fleksibel. Yang keempat, merefleksikan pola dalam koperasi tersebut. Yang kelima, merefleksikan berbagai sifat dan kebutuhan dari berbagai kegiatan yang diawasi ataupun dikontrol. Yang keenam, mengukur hasil pelaksanaan kegiatan dalam koperasi tersebut. Yang ketujuh, pengawasan dan kontrolnya secara langsung. Sekian, terima kasih. Jika ada salah kata atau penyampaian, maaf dimaafkan. Karena setiap manusia tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.